Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Nurfaljana dengan NIM 2019 Di sini saya akan berpresentasikan dimulai dari pengertian komunikasi antara pribadi. Setiap individu dalam suatu organisasi bisnis ataupun non-bisnis dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dilepaskan dengan dunia komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, komunikasi dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu, contohnya seperti handphone ataupun bertatap muka. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal atau tidak baku. Dapat menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa pergaulan. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai yaitu bersifat personal. Bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan, bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Sedangkan dalam suatu organisasi, komunikasi antar pribadi atau antar individu merupakan komunikasi yang terjadi antara manajer dengan karyawan ataupun sesama karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Dalam suatu organisasi, pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi antar pribadi ini bersifat informal. Maka bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan juga pun tidak bersifat formal. Hal yang terpenting adalah bagaimana pesan tersebut dalam memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Tujuan komunikasi antar pribadi. Seseorang berkomunikasi dengan orang lain tentu saja mempunyai tujuan tertentu, termasuk di dalamnya komunikasi antar pribadi ini. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini, salah satu yang diantaranya adalah menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi agar orang tersebut mengetahui sesuatu. Sebagai contoh, seseorang teman menyampaikan sebuah informasi kepada temannya bahwa bulan Ramadan pada tanggal 13 Mei tahun 2021. Yang kedua, berbagi pengalaman. Komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk saling membagi pengalaman atau sharing pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang menyedihkan. Biasanya berbagi rasa ataupun istilah pada zaman sekarang ini yaitu curhat pada umumnya tidak disampaikan kepada setiap orang, tetapi hanya kepada seseorang yang dapat dipercaya atau sahabatnya saja. Selanjutnya yaitu menumbuhkan simpati. Simpati adalah suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari hati yang paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah, kesedihan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Komunikasi ini dapat juga digunakan untuk menumbuhkan simpati seseorang kepada orang lain. Berbagai cara untuk menumbuhkan sifat simpati yaitu dalam bentuk dukungan moral, berbantuan dana, obat-obatan, dan sukarelawan. Contohnya yaitu seperti seseorang karyawan di suatu perusahaan dapat menunjukkan rasa simpatinya kepada teman kantornya yang sedang ditimpa musibah dengan cara mengunjungi rumahnya untuk bersilaturahmi dengan memberikan bantuan sejumlah uang dengan sukarela untuk membantu mengurangi beban biaya pengobatan yang sedang ditimpa musibah tersebut. Terima kasih.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafira Yunarensya dengan NIM 2019-210326. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan inti. Nah, kepemimpinan inti ini dalam suatu lingkungan yang dinamis, gaya kepemimpinan yang diterapkan pasti akan berbeda. Oleh sebab itu, manajer harus bisa memahami dengan baik dan tepat bagaimana sih kondisi lingkungannya bekerja, baik itu latar belakang karyawannya atau yang lainnya. Menurut Hellriegel dan Slocum, seorang manajer yang dinamis harus memiliki 5 keahlian dalam kepemimpinan inti, yaitu antara lain pemberdayaan, yang kedua intuisi, yang ketiga pemahaman diri, yang keempat visi, dan yang kelima adalah kesesuaian nilai. Nah, maksud dari pemberdayaan yaitu kemampuan manajer untuk berbagai pengaruh dan keandali dengan para karyawannya. Jadi, seorang manajer dapat memberdayakan para karyawannya untuk terlibat secara langsung dalam hal pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu intuisi, merupakan keyakinan bawaan dalam diri seseorang mengenai suatu tanpa pertimbangan sadar. Nah, firasat terkadang bisa membantu manajer dalam membuat keputusan tanpa melalui urutan langkah yang rasional. Hasilnya adalah kemampuan untuk memahami situasi secara tepat dan mengantisipasi terjadinya perubahan, keberanian mengambil resiko, serta bagaimana membangun kepercayaan pada orang lain. Lalu adanya pemahaman diri, merupakan kemampuan untuk mengenal diri sendiri baik kekuatan ataupun kelemahan. Seorang manajer harus bisa menilai apa saja sih kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pada dirinya. Kemampuan memahami diri yang baik akan membantunya dalam mengembangkan diri di masa depan. Selanjutnya yaitu visi, merupakan kemampuan untuk berimajinasi pada situasi yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara bagaimana untuk mencapainya. Lalu, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, diperlukan komitmen yang tinggi, baik bagi karyawan, manajer, dan pemegang saham. Salah satu cara untuk dapat dilakukan adalah melibatkan para karyawan untuk memberikan masukan yang sangat berharga dalam perbaikan yang terus-menerus bagi mencapai visinya. Lalu yang terakhir adanya kesesuaian nilai, merupakan kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip organisasi dengan nilai karyawan. Ketidaksesuaian antara keduanya akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Nah, setiap orang pasti memiliki berbagai macam kebutuhan hidup dan kehidupan yang berbeda pula. Mulai dari kebutuhan primer, tersier, dan sekunder, dan lainnya. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam teori yang mencoba mengupas secara tuntas fenomena tentang aneka kebutuhan hidup manusia ini. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan aktualisasi diri. 5 kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow adalah: 1. Kebutuhan fisiologis. Yang kedua adanya kebutuhan keamanan. Yang ketiga adanya kebutuhan sosial. Lalu yang keempat adanya kebutuhan status. Dan yang terakhir adanya kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan manusia. Contohnya seperti kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan hidup yang paling dasar. Maka dari itu, kebutuhan fisiologis harus dipenuhi dahulu sebelum kebutuhan lain yang dipenuhi. Selanjutnya, kebutuhan keamanan. Nah, setelah kebutuhan dasar ini dipenuhi, selanjutnya manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi,
yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan ini juga sangat diperlukan karena tanpa adanya rasa aman, manusia akan sulit melakukan berbagai kegiatan hidupnya. Contohnya seperti orang yang merasa tidak aman dan nyaman saat terjadinya kerusuhan, kebakaran, dan lain-lain. Lalu, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Contohnya di sini seperti di dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti, lalu kegiatan ronda, dan lainnya. Selanjutnya, kebutuhan status. Kebutuhan manusia akan status berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, dan tingkat sosial di masyarakat. Dan manusia juga ingin diakui, dihargai, dan dinilai segala kegiatannya di dalam masyarakat. Contohnya seperti seorang warga yang ingin diangkat menjadi seorang bupati atau wali kota di suatu daerah tertentu. Selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Dalam hal ini yang ditekankan adalah bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan suatu kreativitas, inovasi-inovasi baru, maupun mampu menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan yang penting dalam suatu organisasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Ramadhani dengan NIM 2019-2010-448. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori dua faktor atau two factor theory. Teori ini merupakan hasil karya dari Friedrich Herzberg pada tahun 1959, seorang psikolog asal Amerika, dan beliau dianggap sebagai salah satu pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Pada teori ini menjelaskan bahwa karyawan hanya akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin bila mereka telah puas akan pekerjaannya. Tingkat kepuasan karyawan akan tergantung dua faktor, yakni hygiene faktor dan motivator. Yang pertama ada hygiene faktor. Hygiene faktor atau bisa dibilang faktor kesehatan merupakan faktor yang menjaga atau mempertahankan tingkat motivasi kerja karyawan, atau bisa dibilang faktor dari pekerjaan yang menghilangkan ketidakpuasan. Faktor tersebut dapat berupa gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, hubungan dengan rekan sekerja, atau hubungan dengan atasan. Dan menurut teori Herzberg sendiri, ketidakpuasan dan motivasi itu tidak dipengaruhi oleh faktor yang sama, dan berdasarkan itu keadaan hygiene faktor akan sedikit menghilangkan atau paling tidak mengurangi ketidakpuasan dalam pekerjaan mereka atau kerjaan para karyawan. Namun digarisbawahi, jika hygiene faktor ini tidak akan membuat mereka puas akan pekerjaan mereka. Dan di lain sisi, hygiene faktor ini jika tidak diberikan secara tepat dan secara baik, maka justru akan berdampak pada menurunnya semangat atau motivasi. Sebagai contoh, kita memberikan karyawan kita gaji yang memadai, dan mereka akan merasa bahwa mereka nggak akan puas untuk urusan kerjanya, namun setidaknya menghilangkan ketidakpuasan mereka dalam hal gaji. Seperti itu. Atau bisa dibilang hygiene faktor ini adalah seperti lingkungan yang mendukung pekerjaan kita biar semakin maksimal. Yang kedua ada motivator. Motivator atau pendorong adalah faktor-faktor dari pekerjaan yang akan membuat karyawan kita itu puas akan pekerjaannya. Contoh faktor ini meliputi seperti kinerja, status, pengakuan, tanggung jawab, prestasi, promosi, dan kesempatan untuk berkembang. Jadi kebalikan dari hygiene faktor, motivator tidak akan menghilangkan ketidakpuasan, tetapi
bila tersedia secara tepat dan baik akan membuat karyawan kita itu akan lebih puas akan pekerjaannya. Namun motivator tidak akan memotivasi karyawan kita bila izin faktor itu belum tersedia. Jadi jika kita ingin motivator ini dalam hal motivator ini terpenuhi, kita harus terlebih dahulu memenuhi izin faktornya yang sudah saya sebutkan tadi, seperti gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, dan lain-lain itu harus terpenuhi. Dan jika sudah terpenuhi, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap motivator, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi seperti kinerja, pengakuan, status tanggung jawab, dan lain-lain. Dan contoh dari motivator sendiri adalah orang-orang atau para karyawan kita itu tidak akan termotivasi oleh status dan pengakuan bila kondisi kerja mereka belum memadai atau mereka tidak mendapatkan gaji yang sesuai. Jadi seperti itu. Sebelum kita memenuhi motivatornya, kita harus terlebih dahulu memenuhi izin faktornya. Dan bisa dibilang motivator tidak akan bisa berjalan jika izin faktor tidak terpenuhi secara baik. Dan yang selanjutnya, bagaimana kita bisa menggunakan kedua teori ini? Dan cara menggunakan teori ini cukup mudah. Kita bisa melihat atau mengamati situasi di mana karyawan kita itu izin faktor atau motivatornya itu berlimpah. Jadi menggunakan pengertian masing-masing dari kedua teori ini mengenai apa itu izin faktor dan motivator sendiri. Kemudian kita bisa membagi faktor-faktor yang tersebut menjadi dua faktor, dan berdasarkan jawaban itu kita dapat memperkirakan faktor apa saja yang kurang dalam kedua hal ini, dan selanjutnya kita bisa memenuhi faktor yang kurang itu. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Secara umum banyak orang itu meremehkan tentang cara mendengar secara baik, dan mereka justru ingin menjadi pembicara yang baik. Namun sebelum kita menjadi pembicara yang baik, seperti halnya berpidato, bercerita, itu kita harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik. Dan dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengar atau menyimak itu sesuatu yang sangat penting. Jadi bisa dibilang mendengarkan itu adalah suatu percakapan dengan orang lain, itu merupakan bagian yang sangat penting dalam memahami suatu pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini mendengarkan, atau bisa dibilang dalam bahasa Inggrisnya yaitu listening, itu bukanlah kegiatan yang statis namun dinamis, yaitu kegiatan yang mendengarkan secara aktif percakapan dengan orang lain dan dituntut adanya konsentrasi secara penuh dan tidak terpengaruhi oleh faktor-faktor pengganggu dalam suatu percakapan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan mendengarkan itu sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi sulit dan perlu latihan yang cukup. Dan banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Dan hal positif apa saja sih yang akan kita dapatkan jika kita sudah menjadi pendengar yang baik? Yang pertama, jika kita menjadi pendengar yang baik, kita akan disukai oleh banyak orang atau orang lain karena mereka memuaskan kebutuhan dasar manusia, yaitu didengarkan. Dan hakikatnya salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu ingin didengar, bukan ingin diceramai tetapi ingin didengar. Yang kedua, kinerja atau prestasi kerja karyawan itu meningkat ketika pesan yang diterima oleh si pendengar itu dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan atau karyawan akan berdampak sangat positif pada prestasi kerjanya. Dan kemudian ada manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu pesan. Terus pendengar yang baik dapat memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Dan pendengar yang baik itu memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal itu mendorong berkembangnya kreativitas. Dan yang terakhir yaitu kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, kapan mereka berpartisipasi di dalamnya, dan semua itu tumbuh dari komunikasi yang baik. Jadi
komunikasi yang baik itu salah satu unsurnya yaitu menjadi pendengar yang baik. Dan komunikasi itu tidak akan berjalan jika pendengar itu tidak bisa mendengarkan suatu percakapan itu dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, di sini tujuan yang lain ialah melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama antar seseorang dengan orang lain itu ialah untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini dapat kita contohkan seperti ini. Seseorang melakukan kerjasama atau saling membantu antara seseorang dengan orang lain di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Adanya kerjasama yang baik di antara seseorang dengan orang lain tersebut akan semakin mempermudah dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya tujuan di komunikasi antar pribadi ini adalah menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antar pribadi juga dapat kita gunakan untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan kita kepada orang lain. Nah, pengungkapan segala bentuk kekecewaan atau kekesalan secara tepat, secara tidak langsung akan dapat mengurangi beban pikiran kita. Nah, seperti banyak dikatakan oleh orang-orang, apabila orang yang sudah dapat mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain yang dianggap dapat membantu dia mendapatkan sebuah solusi, otomatis dia akan merasa lebih baik dan merasa lebih lega. Seperti tidak ada beban pikiran lagi di dalam dirinya. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar bahwa kalau seseorang yang sedang menghadapi suatu permasalahan, sebaiknya jangan disimpan. Sebaiknya jangan disimpan di dalam hati, tetapi dapat disampaikan kepada orang lain secara tepat dan meminta saran bagi pemecah masalah yang sedang kita hadapi tersebut. Apabila masalah kita hadapi, kita simpan terus-menerus, beban pikiran yang kita hadapi otomatis akan semakin berat dan makin mempersulit diri kita. Dan apabila beban yang kita alami semakin berat dan kelamaan makin berat, bahkan tidak mustahil kalau ujung-ujungnya mengarah kepada sakit kejiwaan atau stres. Nah, di sini komunikasi antar pribadi ini bukan saja merupakan untuk mencurahkan isi hati, tetapi juga merupakan cara untuk mencari jalan keluar atau alternatif solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, selanjutnya tujuan di komunikasi antar pribadi ini ialah menumbuhkan motivasi. Melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Nah, motivasi di sini ialah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, seseorang cenderung untuk melakukan sesuatu karena dimotivasi oleh orang lain dengan berbagai cara, seperti pemberian intensif yang bersifat finansial maupun yang bersifat non-finansial. Sebagai contoh, pada saat kita kecil dulu, tentunya orang tua kita sering memotivasi diri kita. Misal saat kita sedang duduk di bangku sekolah dasar, tentunya orang tua kita selalu mengatakan, jika kamu juara, maka saya akan memberikan kamu hadiah. Hadiah tersebut bisa berupa mainan atau sepeda atau bahkan uang. Nah, dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa komunikasi antar pribadi ini dapat menumbuhkan motivasi di dalam diri seseorang. Seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di sini ialah pada dasarnya itu merupakan satu cara bagaimana seseorang mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu. Sehingga bawahannya tersebut dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Nah, di dalam dunia bisnis, penerapan kepemimpinan ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya, yaitu para karyawan atau para pegawai, dalam melakukan pekerjaan mereka. Kepemimpinan dalam suatu organisasi itu terjadi karena adanya interaksi antara tiga komponen penting, yaitu manajer, karyawan, dan situasi dan kondisi lingkungan kerja tertentu. Nah, di sini ada banyak teori yang mampu memberikan gambaran kepemimpinan seseorang. Salah satunya ialah teori X dan Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori X dan Y. Nah, di sini teori X dan Y pada dasarnya dibagi berbagai asumsi. Di sini ada dua asumsi yang dikembangkan dalam teori X dan Y, yaitu asumsi negatif dan positif. Yang pertama ialah asumsi yang dikembangkan dalam teori X dan Y. Di sini cenderung negatif. Dan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi ialah gaya kepemimpinan petunjuk, atau bisa disebut directive leadership style. Nah, gaya kepemimpinan petunjuk ini sangat tepat diterapkan kepada karyawan apabila karyawan kita miliki cenderung pasif, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak inovatif. Oleh sebab itu, peran pengarahan yang dilakukan oleh manajer di dalam suatu organisasi menjadi sangat dominan. Kenapa begitu? Karena manajer memberikan perintah secara langsung, sehingga karyawan tidak dapat menentangnya, dan mereka cenderung hanya mengiyakan, dan kebanyakan mereka langsung mengerjakan tersebut tanpa berpikir dan tanpa mengerti apa yang diperintahkan oleh manajer tersebut. Nah, yang kedua ialah asumsi yang dikembangkan dalam teori X dan Y yang pada dasarnya cenderung positif. Nah, di sini gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan partisipasif, yang bisa disebut dengan participative leadership style. Dalam teori X dan Y, diasumsikan bahwa karyawan cenderung berperilaku positif. Karyawan pada dasarnya memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak malas bekerja, ingin kerja mandiri, dan pada dasarnya memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai satu tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang diterapkan dalam situasi tersebut adalah gaya kepemimpinan partisipasif, di mana karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam gaya kepemimpinan tersebut, komunikasi yang dikembangkan antara manajer dan bawahannya ialah komunikasi dua arah, di mana manajer juga memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan ide atau gagasan yang sangat berharga bagi perkembangan suatu organisasi. Saya pikir cukup dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sudarina Romadoni dengan NIM 2019-210726. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola sekelompok orang.
Pemimpin hebat ini bisa menginspirasi gerakan politik dan perubahan sosial di lingkungannya. Mereka juga dapat memotivasi orang lain untuk tampil berbeda, berkreasi, dan berinovasi lebih baik lagi. Apapun gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka komunikasi antar pribadi, yaitu manajer dan bawahan atau karyawan, harus tetap terjaga dengan baik. Gaya kepemimpinan juga dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Gaya kepemimpinan yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan baik juga, dan juga mampu memberikan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dan menurut Ludlow dan Panto, ada 4 gaya kepemimpinan yang bisa dipakai dan diterapkan oleh seorang manajer dalam situasi kondisi yang berbeda. Antara lain yang pertama yaitu ada pengarahan atau directing, yang kedua ada pembekalan atau coaching, yang ketiga ada dukungan atau supporting, dan yang keempat ada pendelegasian atau delegating. Dan yang pertama saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan directing atau pengarahan. Gaya kepemimpinan ini tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, peran seorang manajer harus mampu menjelaskan pekerjaan seorang karyawan dengan secara jelas dan serinci mungkin, tentang apa yang harus karyawan kerjakan, bagaimana cara pengerjaan dan kapan waktu untuk pekerjaan itu diselesaikan, agar karyawan mendapat informasi yang jelas dan bisa meminimalkan kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu pembekalan atau coaching. Gaya ini tepat digunakan dalam situasi di mana karyawan ini sendiri sudah cukup memiliki pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas tertentu. Di samping itu, karyawan memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan itu sendiri. Di sini manajer perlu juga memberikan penjelasan, namun hanya seperlunya saja, tidak terlalu rinci, terhadap tugas-tugas yang belum dipahami oleh karyawan. Dan yang ketiga ada dukungan atau supporting. Gaya ini tepat digunakan pada situasi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Dalam gaya ini, manajer dapat menerima masukan atau saran-saran guna untuk meningkatkan prestasi kinerja mereka dan meningkatkan prestasi perusahaan mereka. Dan yang terakhir ada pendelegasian atau delegating. Gaya ini tepat digunakan pada situasi di mana karyawan sudah sangat memahami pekerjaan dan tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, sehingga mereka siap dan layak untuk menerima pendelegasian dari seorang manajer. Dan meskipun telah mendelegasikan tugas-tugasnya, seorang manajer masih harus memantau kinerja karyawan tersebut guna untuk memastikan bahwa karyawan ini tetap pada jalurnya atau bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan situasional. Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang manajer suatu organisasi dapat saja berubah seiring dengan perubahan dinamika yang berkembang dalam diri seorang karyawan. Para karyawan yang tadinya tidak memiliki kemampuan kerja apapun masih memerlukan bimbingan kerja. Tetapi dengan ketekunan dan keuletan mereka bekerja, pada akhirnya mereka akan memiliki kemampuan yang baik tentang bagaimana menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam situasi dan kondisi tertentu barangkali tepat digunakan dalam kondisi dan situasi saat itu. Tetapi jika situasi dan kondisi telah berubah, gaya kepemimpinan yang diterapkan pun juga ikut berubah. Gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan situasional atau situational leadership. Ada 3
kemampuan penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kepemimpinan. Yang pertama ada keterampilan analitis. Keterampilan analitis atau analytical skills merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam melakukan evaluasi atau penilaian kinerja seorang karyawan. Dalam melakukan penilaian kinerja seorang karyawan, seorang manajer harus mengevaluasi apakah kinerja seorang karyawan ini semakin baik atau semakin buruk dibandingkan dengan kinerja sebelumnya. Kalau kinerja seorang karyawan ini menurun, maka seorang manajer harus mampu memberikan dorongan atau motivasi yang tepat agar mereka itu dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ada keterampilan fleksibilitas. Keterampilan fleksibilitas atau flexibility skill ini diterapkan, kadang bisa juga diterapkan secara kaku, kadang juga bisa diterapkan dengan secara luas, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Flexibility skill ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam menerapkan gaya kepemimpinan dalam situasi dan kondisi yang tepat berdasarkan hasil analisis yang tepat juga. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda, maka gaya kepemimpinan yang mereka gunakan pun harus berbeda. Seperti jika contohnya seorang manajer menggunakan gaya kepemimpinan directing sebelumnya, tapi dengan semangat kerja karyawan bisa bekerja secara mandiri dan kinerja karyawan semakin baik, maka seorang manajer bisa mengganti gaya kepemimpinannya menjadi gaya kepemimpinan pendelegasian atau delegating. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi atau communication skill. Merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Keterampilan ini wajib dimiliki seorang manajer karena untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan ya kepada karyawan. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengkomunikasikan ide atau gagasan tersebut dengan jelas dan dapat mudah dimengerti oleh seorang karyawan, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman komunikasi yang terjadi antara manajer dan bawahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.